Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Napoli dikabarkan sedang mengincar bek MU Diogo Dalot di bursa transfer musim panas tahun ini. Bek asal Portugal itu sedang menjalani masa peminjaman di AC Milan selama 1 musim terakhir. Di saat yang bersamaan, Rossoneri ingin mempermanenkan Dalot untuk musim depan. Namun, dalam laporan Tribal Football Sabtu 24 April 2021, Napoli tertarik merekrut Dalot dan ingin merebutnya dari pelukan AC Milan. Bek kanan berusia 22 tahun itu dianggap memiliki prospek yang cerah di sepak bola Italia. Selama 1 musim terakhir bersama AC Milan, Diogo Dalot sudah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi. Ia menjadi salah satu andalan pelatih Stefano Pioli. Meski berposisi pemain belakang, Diogo Dalot berkontribusi dalam mencetak 2 gol dan 3 assist sejauh ini. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan berencana memulangkan Dalot ke Old Trafford. Hal ini yang membuat langkah Napoli dan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Dalot semakin sulit, sebab MU belum memasang banderol harga terhadap mantan bek Porto tersebut. Di laman Transfermarkt, tafsiran harga Dalot kini berada di angka 10 juta euro. MU mendatangkan jebolan akademi Porto itu dengan mahar 22 juta euro pada tahun 2018 silam. Posisi Stefano Pioli dan Ivan Gazidis bersama AC Milan terancam setelah pemilik klub Elite Management dikabarkan tengah memantau dengan seksama. La Repubblica belum lama ini menuliskan bahwa Elliot memang tertarik dengan peluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui Europe Super League. Namun mereka tidak menyukai langkah yang diambil Gazidis dan mengurungkan rencana tersebut. Kinerja mantan CEO Arsenal tersebut memang membuahkan hasil dari sudut pandang strategis finansial dan merek, namun hubungannya dengan anggota manajemen Rossoneri yang lain tidak terlalu meyakinkan. Dengan Paolo Maldini secara terang-terangan bahkan mengakui sebelum pertandingan melawan Sassuolo kemarin bahwa ia tidak tahu menahu soal peluncuran ESL. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Pioli juga tengah dalam evaluasi. Pelatih yang dianggap tak akan tersentuh hingga beberapa bulan lalu berkat hasil luar biasa yang diraihnya kini tak lagi dapat dipastikan tetap bertahan di Milan. Sang pemilik tidak ingin kehilangan peluang lolos ke Liga Champions yang bisa mendatangkan pendapatan sekitar 50 juta euro atau sekitar 800 miliar. Presiden Paolo Scaroni hampir pasti bertahan mengingat langkahnya patut dipuji dengan menyisipkan klausul berharga yang melindungi Rossoneri dalam urusan dengan Europe Super League. Bagaimanapun, Elliot diketahui tengah memantau situasi Milan dengan seksama dan perhatian mereka tampaknya secara khusus tertuju pada Pioli dan Gazidis yang belakangan ini juga menjadi sorotan. AC Milan dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada Vasco Walsh dan sedang menunggu jawaban gelandang muda Borussia Dortmund tersebut. Kontrak Walsh bersama Dortmund saat ini akan berakhir pada penghujung musim ini dan berpeluang meninggalkan klub. Dengan Rossoneri mengendus peluang untuk memoles tim Primavera mereka. Ia merupakan pemain yang dominan dimainkan sebagai gelandang tengah dan telah membela tim nasional Jerman di level U17. Milan News mengabarkan awal bulan ini manajemen Milan merencanakan pertemuan dengan agen gelandang 16 tahun tersebut, Hector Peris, yang akan mendarat di Italia dalam beberapa pekan ke depan untuk berupaya mencapai kesepakatan pasti terkait transfer kliennya ke San Siro. Menurut jurnalis Nikos Kira melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri memang tertarik mendaratkan remaja Jerman tersebut ke tim Primavera mereka dan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun. Akan tetapi, raksasa Bundesliga juga tengah mengupayakan pembaruan kontraknya. Sang pemain dan agen akan mengambil keputusan dalam beberapa hari ke depan. Diavolo memang menaruh perhatian khusus kepada bakat-bakat menjanjikan terlebih mereka yang bisa didapatkan dengan status bebas transfer. Terlebih raksasa Serie A tersebut memiliki reputasi yang baik dalam mengemban permainan muda. Jika Walsh benar-benar meninggalkan Dortmund, maka Milan akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan servisnya. Ia diharapkan bisa berkembang bersama tim Primavera tersebut perlahan-lahan naik ke skuad utama.
Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengakui senang dengan kebiasaan Stefano Pioli yang kerap menantangnya dan memiliki mentalitas yang tepat. Zlatan Ibrahimovic telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama AC Milan pada Kamis 22 April 2021. Mengetahui dirinya masih akan bekerja sama dengan Pioli, Ibrahimovic pun mengungkapkan hubungannya dengan sang pelatih. Mantan kapten timnas Swedia itu mengatakan dia telah menjalin hubungan yang hebat dengan Pioli. Ibrahimovic mengakui dirinya mudah bergaul dengan mantan pelatih Fiorentina itu sejak hari pertama. Namun, yang lebih menarik bagi Ibrahimovic adalah mentalitas Pioli yang menurutnya tepat. Pioli pun tak segan memberikannya tantangan sehingga membuatnya ingin melakukan yang terbaik. Pioli memiliki mentalitas yang tepat. Setiap hari, dia memiliki energi yang dia pancarkan kepada semua orang. Dia menginginkan yang terbaik dari tim. Dia menelepon saya di pagi hari dan bertanya kepada saya, "Di mana Anda? Saya sudah bekerja." Dia menantang saya seperti ini. Ketika Anda merasa baik dan Anda baik-baik saja, Anda ingin bermain sebanyak mungkin. Akan tetapi, Pioli ingin melindungi saya dan menyelamatkan saya untuk pertandingan berikutnya. Saya tidak tahu apakah itu masalah saya, tetapi mentalitas saya untuk berada di sana sampai akhir ini memberikan yang terbaik. Karena jika saya memberikan yang terbaik, saya tahu bahwa rekan-rekan saya akan melakukan hal yang sama. Dengan adrenalin yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah puas sampai akhir, ujarnya lagi. AC Milan dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan gelandang Norwegia Christian Dolberg yang menggantikan Sander Berge di KRC tahun lalu seperti yang diberitakan oleh Football Italia. Pemain berusia 22 tahun itu pindah ke KRC dari Viking FK pada Januari 2020 dan sejak itu tampil mengesankan di Belgia. Putra mantan penjaga gawang Tottenham Hotspur Erik Forsberg telah bermain 24 kali di Liga Pro Jupiler musim ini. Dan tutup Mercato Web mengklaim Rossoneri telah menyatakan minatnya pada anak muda itu dalam beberapa hari terakhir ini. Milan dikabarkan sedang mencari gelandang muda untuk menantang Franck Kessie, Ismail Bennacer dan Sandro Tonali. Diavolo telah mengidentifikasi Dolberg sebagai kemungkinan menandatangani karena fisik dan keterampilan teknisnya, dan KRC menghargai pemain itu antara 12 juta hingga 15 juta euro. Namun, laporan tersebut mengklaim ada minat dari Inggris juga dan Milan harus berjuang untuk mendapatkan tanda tangannya. Jika mampu mendatangkan Dolberg, maka Milan akan memiliki dua wonderkid Norwegia setelah sebelumnya mendatangkan James Peter Hauge di awal musim. Milan tampaknya terus mengincar pemain-pemain muda untuk memperkuat skuadnya, terutama di sektor gelandang yang Milan tampak kekurangan gelandang berkarakter untuk mengatur tempo permainan. Tim asal Liga Italia AC Milan masih belum ada mencapai kata sepakat dengan kiper Gianluigi Donnarumma. Donnarumma terus mendorong pembaruannya dengan AC Milan di Liga Italia. Namun, hingga kini masih belum menemukan kata sepakat. Direktur olahraga Frederic Massara dan Direktur Teknik Paolo Maldini tidak kehilangan harapan untuk menutup pembicaraan panjang dengan pemain internasional Italia itu. Calcio Mercato mengklaim AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan tim Lille dari Liga 1 Prancis terkait Mike Maignan. Rossoneri dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan kiper Lille Mike Maignan. Dilansir dari laman Football Italia, Rossoneri telah menawarkan 8 juta termasuk bonus kepada Donnarumma, tetapi agen Mino Raiola belum menerima kesepakatan yang diusulkan. Melihat belum ada kata deal, para direktur AC Milan memilih haluan ke kiper Maignan. Dan laporan itu mengklaim pemain berusia 25 tahun itu ingin pindah ke San Siro. Penjaga gawang Prancis tersebut dikabarkan akan membahas persyaratan dengan Maldini. Hubungan baik antara kedua klub memungkinkan Rossoneri untuk melakukan pembicaraan dengan sang pemain sambil menunggu sinyal pasti dari Donnarumma. AC Milan dikaitkan dengan kiper Lille Mike Maignan sebagai calon yang digadang-gadang sebagai pengganti Gianluigi Donnarumma bila tidak menemukan kata sepakat. Mike Maignan merupakan pemain internasional Prancis yang telah meraih 18 clean sheet dalam 32 pertandingan Liga 1 Prancis musim ini. Penampilannya cukup mengesankan untuk menarik minat sejumlah klub Eropa dalam beberapa pekan terakhir ini. Zlatan Ibrahimovic resmi menekan kontrak baru di AC Milan yang akan membuatnya terikat sampai usia 40 tahun lebih. Kamis 22 April 2021, AC Milan memperingati Z-Day, hari di mana Zlatan Ibrahimovic menekan pembaruan kontrak bersama Rossoneri. Datang ke markas klub petang hari waktu setempat, bomber berusia 39 tahun itu memakai pakaian necis dengan jas dan dasi kombinasi hitam merah sesuai warna kebesaran Milan. Bubuhan tinta di surat kerjasama yang baru membuatnya Ibrahimovic
Ibrahimovic terikat kontrak sampai Juni 2022. Durasi itu merupakan realisasi dari ekstensi masa kerja yang disepakati pada perjanjian sebelumnya. Ikatan baru ini menjaga Ibrahimovic tetap di Milan hingga berusia 40 tahun dan 8 bulan. Adapun sang bomber veteran tetap mendapatkan gaji 7 juta euro, termasuk bonus sesuai target pribadi misal jumlah gol, penampilan maupun pencapaian tim. Dengan demikian, bisa dibilang Zlatan Ibrahimovic akan menghabiskan sisa umur karirnya bersama AC Milan. Saya sungguh bahagia, saya selalu bilang bermain untuk Milan seperti di rumah sendiri, ucap kepada Milan TV. Ini benar-benar seperti rumah saya, kalau bisa tinggal di sini seumur hidup, saya dengan senang hati akan melakukannya, ucap pemain yang baru melakukan comeback ke timnas Swedia itu. Masa bakti kedua di Milan dia jalani sejak Januari 2020 dengan ukiran 28 gol dalam 45 penampilan lintas kompetisi. Rumor ketertarikan MU terhadap Hakan Calhanoglu kembali bertebaran. Playmaker AC Milan itu dilaporkan kembali digoda setan merah untuk pindah ke Old Trafford. Sejak pertengahan musim lalu, AC Milan tampil ciamik di Serie A. Rossoneri tampil mengesankan semenjak Stefano Pioli mengambil alih tampuk kepemimpinan di sana. Ada beberapa pemain yang berhasil tampil menonjol semenjak ditangani oleh Pioli. Salah satunya adalah Hakan Calhanoglu yang menjadi roh dari pemain AC Milan. Calcio Mercato mengklaim bahwa MU tertarik merekrut Hakan Calhanoglu. Mereka akan mencoba untuk memboyong sang playmaker. Menurut laporan tersebut, MU tengah berburu playmaker baru di musim panas nanti. Ini dikarenakan Paul Pogba kemungkinan akan hengkang dari MU, sehingga MU butuh pemain yang bisa menggantikan perannya. Itulah mengapa MU melirik Calhanoglu sebagai opsi untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Menurut laporan tersebut, MU tengah menggoda Hakan Calhanoglu untuk pindah dari AC Milan. Mereka tahu bahwa proses negosiasi kontrak baru Calhanoglu di AC Milan sedang alot, sehingga mereka memanfaatkan situasi tersebut. MU kabarnya siap memberikan gaji yang lebih besar kepada sang playmaker agar ia mau bergabung dengan setan merah. MU bukan satu-satunya tim yang meminati jasa Calhanoglu. Sang playmaker juga diincar Juventus, Inter Milan, dan Chelsea di musim panas nanti. Posisi beberapa petinggi klub raksasa Eropa sedang rawan belakangan ini dikarenakan keikutsertaannya di Europe Super League. Kali ini, Ivan Gazidis diyakini bakal didepak dari kursi CEO AC Milan. Seperti yang diketahui, Milan merupakan satu dari 12 klub peserta Europe Super League. Mereka sempat dikabarkan akan menarik diri dari kompetisi kontroversial itu beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, ternyata itu cuma rumor belaka. Milan memilih untuk bertahan meski Europe Super League ditangguhkan lantaran adanya eksodus besar-besaran dari Big Size Premier League pada hari Rabu 21 April 2021. Fans Milan di Italia sendiri tidak sepakat dengan keputusan klub untuk bergabung dengan kompetisi tersebut. Akan tetapi, mereka tidak melakukan gelombang protes besar-besaran selayaknya yang terjadi di Inggris beberapa waktu yang lalu. Dan sepertinya, Gazidis bakalan kehilangan tepatnya di jajaran direksi AC Milan dalam waktu dekat ini. Corriere dello Sport mengabarkan kalau ex-Arsenal itu harus segera angkat kaki dari San Siro. Hal itu dikarenakan Arsenal yang mundur dari Europe Super League, Gazidis dilaporkan bakal didapuk sebagai pengganti Stan Kroenke selaku wakil presiden bersama Andrea Agnelli, Joel Glazer, dan John W. Henry. Kalau sampai terjadi, Rossoneri akan membutuhkan sosok penggantinya. Dari laporan yang sama, diketahui juga kalau Paolo Maldini yang bertindak sebagai direktur teknis saat ini bakal naik jabatan untuk mengisi pos yang ditinggal oleh Gazidis. Beberapa waktu lalu, Gazidis sempat berniat menjelaskan tentang Europe Super League kepada para pemain Milan, sebagaimana yang dilakukan oleh presiden Juventus Andrea Agnelli beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, tindakannya dihadang oleh Maldini. Repubblica melaporkan kalau Maldini melarang Gazidis memberikan penjelasan karena tak ingin melibatkan para pemain dalam urusan manajemen klub. Maldini sendiri mengaku kalau dirinya tidak mendapatkan informasi apapun terkait keikutsertaan Milan dalam ajang Europe Super League. Sayangnya ia tidak punya kekuatan untuk menarik Rossoneri keluar dari ajang tersebut. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and